Kemarin sudah ke laut. Nah, waktu ke laut, alhamdulillah, senang Pak. Sekarang ke darat ya. Dalam rangka apa ini? Ini mah dalam rangka ini aja Pak. Misalkan tadabur, istilahnya. Apa tadabur teh? Ya, tadabur teh lihat pemandangan. Berjalan. Tadabur. Sering kita ngatain tadabur tapi Pelesir, kalau bahasa Sunda pelesir ya. Pelesir itu bahasa Sunda atau bahasa Arab? pelesiran Sunda. Oke, aya Pak. Di nukuran aya nu kieu karena tuh kan. Jadi ayatnya begitu. Qul siru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Gitu kan. Jadi orang teh dipiwarang, diperintahkan oleh Allah untuk Pelesiran ini. pelesiran diperintahkan. Tapi harus bagaimana? Nah, jangan lupa bukan berjalan apa pelesiran itu bukan hanya memuaskan nafsu, tapi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Perhatikan oleh kita perbuatan orang-orang yang tadi teh yang melampaui batas, melampaui nafsu, apa yang terjadi? Jangan sampai pelesiran teh beberangkatan ke alam semesta yang ada di muka bumi ini ya, mau ke laut, mau ke darat, mau kemana aja antara laut dan darat ada nggak laut dan darat? Jangan sampai menjadi perusak kita teh gitu, tuh gitu. Tuh ini coba lihat, kita ini ada tempat ini sedang apa nih ya proyek ini gitu ya. Buat apakah sedang ditata atau sedang dirusak? Mudah-mudahan sedang ditata ya gitu. Jadi kalau orang-orang yang beriman mah kan ada di ayat itu ya di surat Al-Imran ya. Ya. Apa tuh? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, akan selalu menjadi bagi orang-orang yang punya ulul albab, punya yang nyambung antara pikiran dan hati dan kehendak Allah gitu. Maka ini akan menjadi ayat-ayat bagi mereka, gitu ya. Sehingga dari menggerakkan akal, pikiran, mata, hati dan nyambung kehendak Allah itu, mereka akan mengatakan, ya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batil. Enggak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu yang batil, ya. Semuanya indah. Indah enggak lihat begini? Indah. Coba lihat, kita bisa melihat awan. Belum dibilang tuh lihat pohon-pohonan. Aduh. Belum lagi itu naon. Ada tuh apa? ini mah ngelihat apa yo. Lihat petani ya. Di sini mah. Allah ini menciptakan alam semesta ini bukan main-main. Iya. Atau bukan tanpa sengaja gitu tiba-tiba kecipta we kalau dengan tidak sengaja. Enggak. Allah ciptakan alam semesta ini dengan penuh kesungguhan. Sampai Allah menyebutkan telah Allah tentukan kadar-kadar dan ketentuan-ketentuannya gitu. Ada tujuannya. Ada tujuannya gitu. Kenapa ini ada legok, ada jurang tidak rata semuanya ada tujuannya ya. Dan indah kan? Gini-gini pasti ada. Nah, kita ini harus bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Ini semuanya untuk kita semua, untuk dinikmati, jangan dirusak. Gitu. Jangan dirusak. Kalau ditata boleh. Ditata mah tuh memang seharusnya ya. Tapi Allah itu sudah menata bagus. Kalau manusia ada kehendak mau mengatur menata karena sebaik khalifah Fir'aun enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai merusak gitu. Ada batasan. Indah kan? Karena Allah innallaha jamil yuhibul jamal ya. Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Coba lihat indah. Luar biasa tuh. Sunrise ya. Lihat ke sana ada embun, ada gunung. Wah, subhanallah. Luas ya. Kalau di gunung mah ya. Hah? Ya udaranya sejuk gitu kalau di gunung. Iya. Sejuk dingin. Nah, kita itu harus bisa merasakan atau mewujudkan kenikmatan, keindahan alam semesta ini dalam perilaku kehidupan kita, gitu. Ya. Seperti apa tuh? Ya jangan jauh-jauh lah.
kalau misalkan kita diberi rezeki oleh Allah gitu kan ya. Pernah kan ada begini, ada seseorang yang oleh Rasulullah tuh dipanggil gitu. Kenapa dipanggil? Karena kelihatannya orang itu ya Rasulullah tahu dia tuh punya harta, tapi pakaiannya teh lusuh gitu, ya, seperti orang yang susah gitu. Bukan orang Mungkin tukang dia kerja itu, nggak Pak. memperlihatkan Kalau ya? orang tukang kerja mah gitu, Pak. Orang kerja. Enggak, ya kelihatan ditanya Rasulullah. Kalau kamu sana punya harta enggak? Punya sana Rasulullah sana. Ya. Kenapa sana kamu tuh pakaiannya seperti lusuh begitu kan ya, gitu ya. Terus kata orang, sama tuh sukanya begini ya, kayak Mang Hadi we begitu gitu. Iya, kalau di rumah mau bukan begini pakaian. Gimana? Ya kayak yang bilangin tadi. Kata Rasulullah teh, nih sana, kalau kamu punya harta ya sana, coba pakai gunakan, perlihatkan kepada Allah bahwa kamu itu menikmati dari apa yang telah Allah berikan. Karena itu kata Allah, sebab apa katanya? Kata beliau, innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi ala abdihi. Jadi Allah itu sangat mencintai kepada orang-orang yang ketika dia diberi harta ya, dia perlihatkan ya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ibaratnya kita beli baju, Ya. tapi bukan untuk sombong, bukan untuk ingin gimana-gimana, tapi ingin katakanlah memperlihatkan kepada Allah rasa syukur kita. Itu Allah tuh suka begitu teh. Tapi ada gini, kan kayak pengusaha tuh, pengusaha terus pakai celana pendek. Nah orang juga ngelihatnya, oh itu orang kaya tapi punya rasa bangga katanya, nggak memperlihatkan kekayaannya. Itu bagaimana? Ya kembali kepada niatnya masing-masing ya, gitu, niatnya masing-masing. Tapi kata Rasulullah kan begitu ya. Kalau Rasulullah kan berkata demikian bukan karena nafsu, bukan karena apa kan? Ya itu tercelahkan. Mau begitu juga. Apa karena belum beres sudah dipakai. Karena belum beres dia. Emang ada yang begitu ada juga, rasa bangga. yang tidak ingin memperlihatkan gitu Iya. kan ya. Sekarang mah banyak saya nanya segini-segini itu tukang jahit. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi orang-orang yang biasa tuh, wah itu si orang kaya tapi tidak memperlihatkan kekayaan. Gitu, Ya bagus boleh aja, nggak gitu? sepanjang dia tidak ingin ria dan sebagainya nggak jadi masalah. Cuma kata Rasulullah bahwa Allah sangat suka kalau seorang hamba diberi rezeki. Rezeki itu kan bukan pakaian aja ya. Seperti kita rezeki badan sehat. Seperti kayak gitu, Nah. itu rezeki. Sok aduh Saya juga bismillah. mau, Sok. boleh ya? Jangan lupa bismillah. Oh iya. Gitu. Kita diberi kesehatan badan kita, kan ya? Jangan dipakai maksiat. Gitu, ya. Nah, ketika kita badan sehat dipakai olahraga, dipakai ibadah, wah itu bagus gitu. Jadi semua yang Allah berikan berupa rezeki kepada kita, kemudian kita bersyukuri dalam bentuk yang hal yang baik. Nah, Allah teh suka begitu. Gitu. Allah memberikan kepada kita makanan, terus kita makan penuh dengan rasa syukur, bagus. Tapi jangan sampai kita menjadi merusak alam semesta karena dengan makanan. Kan ada ya. Ya. Sok coba lihat. Makhluk apa yang suka memakan tumbuhan disebutnya? Herbivora. Herbivora. Ya. Contohnya apa? Kambing. Tuh, kalau kambing mah kalau hewannya kalau makan teh satu jenis aja. Ya, tumbuh-tumbuhan ibaratnya nggak pernah dia. Kalau tumbuh-tumbuhan ya kalau makan yang bisa dimakan kan, rumput, dedaunan gitu kan ya. Tapi tidak semua rumput dimakan, juga tidak semua daun dimakan lagi gitu. Ya, yang seukuran yang memang ilaharnya aja buat si hewan itu. Oh, binatang apa yang suka makan daging? Karnivora. Maung disebutnya apa? Karnivora gitu kan. Tapi tidak semua binatang karnivora memakan semua daging kan. Hanya daging yang dia dimakan saja gitu kan. Nah, terus ada lagi binatang yang suka makan tumbuhan dan daging. Apa disebutnya?
omnivora gitu kan ya. Nah, contohnya apa? Gagak. Ya, gagak makan apa? Daging. Tumbuhan makan? Oh, gitu. Apa lagi? Babi begitu juga. Nah, kalau manusia disebutnya apa? Segala macamnya Mas. Omnivora juga, tapi lebih dari itu mungkin. Ya, apa namanya? Kalau tadi kan yang makan tumbuhan herbivora. Kalau makan daging karnivora. Kalau yang makan duanya omnivora. Kalau manusia Orakaera. Kenapa Orakaera coba? Karena beda, manusia mah dimakan semua. Batu dimakan, aspal dimakan, tatangkalan dimakan. Kotoran juga Pak. Pasir di pantai dimakan semuanya. Ada yang makan kotoran. Ada itu. Ada? Ada. Di mana? Itu kayak di Cina juga sampai apa yang namanya bayi yang di apa? Di aborsi. Di gimana? Dimakan juga. Dimakan. Di shop gitu Pak. Atau kanibal atau gitu mah. Tuh berarti manusia mah kanibal. Ya. Kebayang gitu. Ada yang bekas spesies manusia dimakan. Dimakan juga. Tuh kan. Jadiin keripik. Orakaera berarti mana gitu. Katanya mah cenah apa ya, ada kalau kayak apa kotoran sapi terus dijadiin apa, dikeringin terus jadiin keripik. Nauzubillah. Vitamin cenah. Nah, awas nih ya, pada saat manusia keluar dari orbitnya, gitu kan ya, atau sesuatu yang keluar dari orbitnya ya dari kadar-kadarnya aja, itu yang akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Ya. Itu nih, manusia itu ya bukan itu diciptakan oleh Allah untuk membuat makanan itu kan. Makanya kan di dalam Quran ada kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita. Diperhatikan makanan kita itu. Ya, karena bagi di dalam Islam itu ya ibadah dohir dan batin, jasmani dan rohani itu saling berhubungan. Ya, zohir mempengaruhi batin, batin mempengaruhi zohir, jasmani mempengaruhi rohani, rohani mempengaruhi jasmani. Jadi dua-duanya harus berkualitas ya. Termasuk kalau kita ibaratnya dalam makanan, nggak boleh itu kita memakan yang sembarangan ya. Bayi dimakan, kotoran dimakan ya. Ya. Ada nggak sapi makan kotorannya sendiri? Tidak ada. Kambing makanannya sendiri? Kan nggak ada tuh. Ya. Allah itu telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling mulia. Gitu. Kebayang gitu apa ya? Hah? Nah jangan begitu kita mah. Makanya kata Allah fangzuru kaifakana akibatul ladzina min qablihim. Perhatikan oleh kamu kepada orang-orang yang mendustakannya. Ya. Itu banyak kerusakan. Makanya tidak heran akhirnya alam semesta yang sudah bagus menjadi buruk, rusak gitu. Nah ini kita harus perhatikan nih semuanya ini. Bahkan Rasulullah itu telah menyampaikan begitu indahnya gitu ya alam Indonesia ini. Kalau gimana kalau misalkan nauzubillah ya, ini mah andai-andai, kalau nanti jam 12 malam kita tahu mau kiamat, terus kita punya biji akan dibagaimanakan oleh Mang Iwan, Mang Hendi sama Pak Johan? Ditanam dulu. Hah? Ditanam dulu. Nah, bagusnya begitu. Jangan dibuang. Iya. Jangan bilang nggak percuma, nanti juga keambil gitu kan? Enggak. Rasulullah itu ajaran dari Rasulullah. Hebat Rasulullah kan 1400 tahun yang lalu sudah bicara tentang keseimbangan alam. Enggak sekarang. Enggak tahu nih Rasulullah kalau melihat di Indonesia begini ya. Gunung habis, ya, pasir di pantai habis, ya, terus tatangkalan diambilin gitu kan, aspal dimakan oleh manusia. Rasulullah nangis nggak ya kira-kira? Kita mah jangan begitu gitu. Kita mah harus menjadi agent of change. Lamun cek tilu orang bahasa Sunda mah orang kudu jadi ragi. Tahu ragi tidak? Ragi itu Apalagi tempe gini. Kalau di suka dibuat peyem gitu Pak. Nah itu mau jadi peyem lamun eueuh ragi. Lamun eueuh peyem mau bisa dimakan ke orang gitu kan ya gitu. Nah, artinya naon ragi teh? Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, selalu menjadi katakanlah penggagas
ya selalu menjadi orang yang pertama kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Tapi ketika kita melakukan itu juga jangan karena ingin dapat pujian atau ingin karena apa-apa. Semuanya hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus seperti kopi seperti gula hidup mah. Ya. Kurang kopinya pahit, walaupun ada suka orang yang pahit ya. Ketika kopi pahit apa disebutkannya? Kurang gula. Terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula. Ketika seimbang antara gula dan kopi, siapa yang diberi penghargaan? Kopi. Hai, kopi kan itu kayaknya. Gula nama tidak dianggap, ya tidak dihiraukan gitu. Kasihan deh lo. Nah, gitu ya. Nah, karena itu kita harus jadi sosok seperti gula. Walaupun tidak diakui oleh orang lain, insya Allah Allah akan mengakui. Apapun yang sudah kita tanamkan, lakukan ketika semuanya karena urusan untuk Allah. Insya Allah ketika Allah menyukai perbuatan kita, sekalipun manusia tidak menyukai perbuatan kita, Allah akan berikan penghargaan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh manusia tapi tidak disukai oleh Allah, maka Allah akan mendatangkan ajab kepada kita. Begitu. Jadi kita malah harus seperti ini nih ya. Tuh lihat matahari, lihat. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini matahari? Untuk kita, Pak. Kita saja atau yang lain? Manusia. Semua alam semesta untuk tumbuh-tumbuhan. Makanya kita harus seperti matahari yang selalu menyinari, yang sunrise, yang selalu menyinari, memberi manfaat kepada semuanya. Tapi ulah berjemur tengah poe, bah, hidung. Apa yang menyebutkan kena saya oge. Jadi naon kena supaya teu ieu teuing aya manfaatna oge. Iya. Jadi semua seimbang. Bener. Ya. Jangan lama. Siap jadi matahari? Siap. Mau bisa tuh. Jadi mah dari ulang. Kan Jadi kita harus sendiri ya, Pak. mengambil ibrah dari matahari, gitu kan. Pak, Kita- sering-sering tadabur pe, Pak. Ya siap. Nah kemarin kan ke laut, akhirnya ke gunung. Besok kemana kita? Besok. Ya, terserah ada masuk. Suatu kali mah kita ke jero bumi, Kajero bumi. ke guha. Gitu. Tata. Next lah. Aya gua pakarnya. Sok itu